Apakah batal seorang suami yang ketika siang-siang itu mencium istrinya? Ya, ibu boleh nyicipin dikit, ibu. Hah? Ya semangkok lah ibu ya, jangan sampai nggak kebagian gitu. Jadi disinilah memang Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak mungkin antara kebaikan dan kebatilan itu bisa bersama. Ada dalam hal ini maka sikap ibu tentu tasammuh itu penting. Kalau orang lain menghormati yang berpuasa, kenapa kita yang berpuasa tidak berani menghormati orang yang tidak berpuasa? Terlepas apakah ini A, B, C dan seterusnya, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik itu harus menjadi orang yang dapat meneduhkan suasana apapun. Kalau bicara soal iman, ya kita menolak. Tetapi bagaimana kita bersikap toleransi, bersikap tasamuh, bersikap lapang dada ketika hal itu terjadi. Hanya saja jangan lupa doakan yang terbaik untuk dirinya. Ya, jangan marah-marahin. Ya, nanti malah tambah gawat urusannya. Cukup mendoakan kebaikan baginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahurnya baru berapa menit masih seger ya. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para saimin, saimat yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 di bulan Ramadan dan ada sebagian di hari yang ke-7. Ada yang ke-7 ya? Bang, abang hari pertama ya? Ini kelihatannya baru semalam ya, berarti ini ya. Cuma sayangnya kalau pengajian subuh kan biasanya ada kopi ini Pak. Ini udah ada yang mancing-mancing, ini pakai gula apa pahit katanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan sebagaimana dalam pengantar tadi Kiai Mukhtarul menyampaikan bahwa setiap Ahad pagi kita mengadakan kajian kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kita kenal sebagai Imam Ghazali. Sebagian orang melihat bahwa Imam Ghazali itu hanya ahli di bidang ilmu tasawuf, karena beliau itu menulis satu kitab yang menjadi panduan hampir seluruh umat Islam di dunia, yang kita kenal dengan kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, yang dikenal dengan kitab Ihya. Sesungguhnya Imam Ghazali itu termasuk bagian dari ulama yang ahli fikih, yang ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis tentunya. Nah, terkait dengan kitab yang tengah saya pegang walaupun tipis ini menjelaskan beberapa tentang hal-hal yang berkaitan tentang puasa, baik secara zahir ataupun yang bersifat batin. Singkat saja nanti, karena nanti kita akan masuk kepada beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagaimana disampaikan oleh Ketarul tadi. Ada juga yang nanya sama saya, Ustadz, bagaimana hukumnya sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir, maksudnya selepas duhur, masih boleh tidak berkumur-kumur? Saya jawab secara fikih boleh. Ditambah lagi, kalau pakai marjan gimana katanya? Kumur-kumurnya pakai marjan gitu ya, apalagi yang rasa koko pandan misalnya. Enggak sekalian ditelan sama gelasnya, saya bilang gitu ya. Alhamdulillah sebagai pengantar, karena ini memang kitabnya sangat kecil, jadi dalam muqaddimahnya saya sampaikan sebagaimana yang tertulis dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saja Pak ya muqaddimahnya, kalau dibaca ini bisa 2 hari 2 malam ini. Bahwa sesungguhnya dalam kitab ini dituliskan as-shaumu nisfus sabri,
as-sabru nisful iman. Kemudian ada kalimat kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kemudian waqad qala Allah Ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab was-sawmu nisfus sabri faqad jawaz thawabuhu qanun at-taqdir wal hisab. Nah, singkatnya seperti ini para jamaah, bahwa sesungguhnya puasa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau menyatakan as-shaumu nisfus sabri, sesungguhnya puasa itu separuh dari kesabaran. Kemudian pada hadis berikutnya as-sabru nisful iman, dan kesabaran itu adalah separuh dari iman. Kemudian dalam hadis yang berbeda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullu hasanatin bi'ashri amthaliha, setiap amal kebaikan Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Satu kali kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan 10. Ila 700 dhi'fin, sampai kemudian Allah juga membalasnya dengan 700 kali lipat illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena maka sesungguhnya puasa li adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan aku yang paling berhak untuk membalasnya. Berkaitan tentang puasa kita pada hari ini, kenapa puasa itu cenderung tidak disebutkan pahalanya? Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan yang lain. Berkaitan tentang puasa, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa manusia itu, puasanya seseorang itu bisa saja Allah membalasnya lebih dari balasan 700 kali lipat, atau bahkan Allah membalasnya dengan lebih. Bahkan yang paling penting, nah saya bacakan ini, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah menyebut Allah berfirman di dalam surah Al-Haqqah, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini khususnya apa? Khusus orang-orang yang berpuasa. Makan dan minumlah kalian sepuas hati kalian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagaimana kalian pernah bersusah payah. Waktu kapan? Waktu masih hidup di dunia, kalian tidak makan, tidak minum, semata-mata berpuasa untukku, kata Allah. Maka nanti di yaumil qiyamah, di hari pembalasan Allah, orang-orang yang berpuasa dipanggil oleh Allah dengan ayat ini, kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada yang kedua dipanggil juga oleh Allah. Yang puasa kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang kiri dipanggil juga oleh Allah. Siapa? Yang tidak puasa. Ihsya'u fiha wa la tukallimun. Ada dua yang dipanggil. Yang sebelah kanan kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang sebelah kiri, bukan Banglan ya maksudnya, golongan kiri yang tidak puasa Ramadan, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Jadi kalau yang pertama tadi, makanlah sepuas kalian, minumlah sepuas hati kalian, sebagaimana kalian di dunia dulu pernah bersusah payah untuk berpuasa. Sementara yang sebelah kiri Allah memanggilnya ihsya'u fiha wa la tukallimun. Nah gitu. Kalau kita saking benci sama orang itu kan suruh gini ya, ngomong terus, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diam kau, kira-kira seperti itu. Dulu yang tidak puasa, dulu selama hidup yang tidak puasa, kata Allah, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diam kalian, kata Allah. Cek orang Sunda mah cicing gitu kan. Ya Kang Ujang ya. Itu ayah balatna tah hiji tah. Tah istri saya jarang saya bawa, Bu. Pagi ini maksa-maksa gitu. Ya nggak apa-apa lah. Dia curiga takutnya habis ini saya ngopi gitu kan. Jadi kata Allah, ihsya'u fiha wa la tukallimun. Diamlah kalian. Kalian hari ini jangan ngomong lagi, jangan nanya lagi. Ayat-ayat tentang puasa sudah jelas kata Allah. Tapi kenapa dulu kalian tidak puasa, sementara kalian hari ini masih mau protes? Yang singkat saja. Berapa menit waktu saya ke Tarul? Jangan sejam tuh Bapak. Saya juga ngantuk ini. Kemudian dalam ayat yang berbeda dalam surat Az-Zumar yang ke-10 Allah menyebutkan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Karena orang yang berpuasa itu termasuk orang yang sabar,
dan berpuasa adalah pelatihan bagi kita untuk berperilaku sabar, maka Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa dengan rasa sabarnya kelak di hari kiamat dengan balasan yang tanpa dihitung-hitung lagi. Terserah nanti mau masuk surga di pintu mana. Walaupun sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini menyebutkan bahwa Allah itu menyiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang puasa Ramadan. Pintu apa namanya? Nih ada, saya bacakan. Waruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala syahru ramadhana futiyat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidat asyayatin wa nada munadi ya baghi al-khair halumma wa ya baghi syarr aksir. Ini bukan begini ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti ini melalui sahabat Abu Hurairah, ketika masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah, dan kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berpuasa maksudnya dalam hadis ini pintu-pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Dan sementara pintu-pintu keburukan Allah tutup. Kemudian kenapa pintu-pintu keburukan itu Allah tutup? Sama halnya dengan Allah menutup pintu neraka dan Allah membukakan pintu-pintu surganya Allah. Kenapa orang itu pada bulan Ramadan itu malas berbuat maksiat? Kenapa orang di bulan Ramadan itu malas berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah? Karena pada saat itu, pada ketika dia berpuasa, Allah membelenggu tangan syaitan. Nah, tapi ada yang pertanyaan, Ustadz, kalau memang bulan Ramadan itu tangannya syaitan itu dibelenggu oleh Allah, kenapa masih ada orang yang tidak puasa? Katanya syaitan di penjara. Kenapa masih ada orang yang tidak puasa? Syaitannya memang di penjara, cuma dianya dilepas. Nah, yang tidak puasa itu yang dilepas gitu. Nah, yang lainnya dipuasa, yang teman-temannya kan udah di penjara noh semuanya kan. Oh, semuanya udah di penjara. Tapi masih ada yang nggak puasa, Ustadz. Iya, cuma itu yang lepas satu gitu. Nah, di dalam surga itu Allah membuatkan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, disebutkan pintunya adalah pintu Ar-Rayyan. Dan pintu Ar-Rayyan ini Allah khususkan kepada siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, rahasia puasa ini, walaupun kalau nanti dibacakan ada beberapa riwayat yang dhaif ya. Ini disebutkan juga dalam kitab ini. Laula anna asyayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawati. Dan jika seandainya syaitan itu tidak menutupi atau tidak mengelilingi hati anak Adam, niscaya mereka itu dengan mudahnya melihat rahasia-rahasia langit. Malakutis samawat. Kenapa hari ini kita ini hanya melihat bumi saja, tapi tidak diperkenankan oleh Allah melihat rahasia langit? Karena hati manusia itu diliputi oleh maksiat. Karena hati manusia itu selalu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka niscaya seandainya hati kita ini bersih, hati kita ini baik, hati kita ini lapang, bukan hanya sekedar melihat keindahan dunia ini saja, tapi niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu rahasia langit. Maka para nabi, para rasul, para aulia, orang-orang yang siddiqin, Allah berikan kesempatan untuk menatap rahasia langit. Seperti itu. Nah, kenapa kita tidak bisa melihat? Disebabkan oleh yang itu tadi kata Rasulullah, yahumuna ala qulubi bani Adam. Syaitan
itu mengelilingi hati anak manusia itu agar tidak bisa melihat apa. Kenapa? Karena terlalu banyak dan terlalu seringnya berbuat maksiat. Maka selanjutnya kita akan masuk pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalih. Adapun fasal yang pertama, fil wajibati was sunanidh dzakirati wal lawazim bi ifsadihi. Bab yang pertama adalah tentang beberapa kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah zahirah, sunnah yang tampak, wal lawazim bi ifsadihi, dan beberapa perkara yang dapat merusak puasa. Ammal wajibatu dzahirati fasittatun. Adapun kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpuasa fasittatun. Maka kewajiban yang dimaksud kewajiban zahirah ada 6. Yang pertama, al-awwalu muraqabatu awwali syahri Ramadan. Yang pertama adalah muraqabah. Apa muraqabah? Memperhatikan awal masuknya bulan Ramadan. Jadi singkatnya ya, jadi 6 perkara. Yang pertama muraqabah, memperhatikan awal masuk Ramadan. Kemudian yang kedua ats-tsani an-niyat, yang kedua adalah niat. Kemudian yang ketiga ats-tsalits al-imsaku an isali syai'in ilal jawfih. Yang ketiga adalah menahan diri dari sesuatu masuknya perkara ke dalam tenggorokan. Nanti penjelasannya ya. Kemudian yang keempat ar-rabi'u al-imsaku anil jima'. Yang nomor 4 menahan diri dari berkumpul dengan istri. Nah, bukan berkumpul satu rumah Pak ya. Nah, ini bahasan berbahaya ini. Ini bahaya yang nomor 4 ya. Yang nomor 5 al-khamis al-imsaku anil istimna'i. Menahan diri anil istimna' dari keluarnya sperma. Abang umur berapa tahun Bang? Umur berapa tahun? 17. Oh, nunggu di luar saja Bang. Ini untuk orang dewasa Bang ya. Mbak Makmun masih bisa dengar Mbak? Ini rodo-rodo bahaya Mbak? Iya. Ah ini Mas, ya Mas silakan di luar aja Mas. Ini nampaknya enggak mampu Mas ini ya. Oh 16 tahun ya. Yang ke-6 al-imsaku. Ini banyak yang ketawa, nggak jadi nanti ngajinya ini. Yang ke-6 al-imsaku. Yang ke-6 al-imsaku an ikhrajil qai'. Yang ke-6 adalah menahan diri dari keluarnya apa? Muntah. Jadi yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud muraqabah? Memperhatikan masuknya bulan Ramadan. Wa dzalika bi ru'yatil hilal. Yang dimaksud dengan muraqabah adalah melihat hilal. Hilal itu adalah bulan sabit pertama masuknya Ramadan. Siapa yang bisa melihat itu? Kan tidak semua orang bisa melihat. Enggak mungkin ibu-ibu bisa melihat. Ibu-ibu itu kan biasanya melihat hilal itu kalau sudah tanggal 1. Ngitung tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 nih. Kok belum nongol gitu tuh kan. Oh berarti gajiannya masih belum lancar Ibu. Fa in hummah. Nah, karena tidak semua di dalam bulan itu 30 hari. Bisa jadi di dalam satu bulan itu 30 hari, bisa jadi 29 hari. Yang saya maksud itu adalah bulan Hijriah Bu ya, bukan bulan Masihi. Sebab kalau bulan Masihi ada yang 28. Bulan Februari kecuali 4 tahun sekali dia tanggal 29. Fa in hummah, maka jika seandainya bulan sabitnya itu tertutup, fa istiqmalu 30 yawman min Sya'ban. Kalau seandainya kemungkinan, maka kan setiap tahun kan itu selalu berbeda ya. Kalau tahun ini kan beda lagi.
Ada yang kita kita kemarin hari apa, Pak? Hari Selasa ya. Ada yang sebagian hari Isnin. Ada yang hari Minggu. Ada. Ada yang hari Rabu, Pak. Ada. Iya. Kalau yang ini malah nggak mulai-mulai sekali ini. Belum siap ya. Kenapa itu berbeda? Itu nantilah penjelasannya. Tapi yang jelas bahwa di dalam satu bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Fa'inhumma, dan jika seandainya bulan itu tertutup, hilal itu tertutup, fa istiqmalu 30 yauman, maka sempurnakan bulannya. Oh, misalnya hari ini tanggal 28 Sya'ban. Maka dilihat menjelang maghrib, ketika matahari itu sudah mau terbenam, maka para ahli ilmu yang berkaitan tentang ru'yah, tentang ru'yatul hilal, bersiap-siap untuk memastikan apakah saat nanti maghrib itu sudah bisa dilihat hilalnya, bulan sabitnya. Nah, sebagaimana yang disepakati oleh ulama melalui Majelis Ulama Indonesia, kemudian pemerintah dalam hal ini PBNU, ketinggian derajatnya di atas ufuk berapa itu kemarin? 2 derajat. 2 derajat di atas ufuk. Nah, ini bingung ini. Ya udahlah, saya jelasin yang mudah-mudah saja. Kalau seandainya hilalnya tidak terlihat, maka disempurnakan. Oh, tanggal kemarin tanggal 29, oh ternyata tidak sempurna. Kalau begitu, karena masih 2 derajat di bawah ufuk, berarti besoknya boleh puasa. Karena sekarang masih di bawah 2 derajat di atas ufuk. Wa na'ni birru'yah, yang dimaksud oleh Imam Ghazali, dengan ulama ahli fikih, ru'yah itu apa? Al-ilmah. Ilmunya. Kalau zaman dahulu para ulama-ulama kita, apalagi Imam Ghazali, ini sudah 1000 tahun sekarang ya. Wafatnya beliau tahun 1111. Berarti sekarang 2000 berapa? 2024. Beliau wafat tahun 1111. Berarti berapa? Kurang lebih 1000 tahun ya. Pada masa itu mungkin belum ditemukan alat yang bernama teropong. Apa namanya itu? Oh, kok zaman Firaun ini teropongnya. Teleskop ya, jangan pakai mikroskop, teleskop. Ya. Nah, lebih jelas lagi, pakai mikroskop lebih jelas gitu ya. Jadi yang dimaksud al-ilmah itu pakai ilmu. Zaman dahulu ilmunya masih belum pakai teleskop. Para ulama zaman dahulu itu menggunakan hitungan-hitungan yang disebut dengan falakiyah. Dengan perhitungan matahari, perjalanan bulan sekian derajat, maka dipastikan besok itu bisa puasa. Itu ulama zaman dulu. Kalau sekarang kan bisa terbantu dengan adanya alat dan teknologi. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin. Nah, pada masa itu ulama-ulama itu tidak bisa semua orang itu kan bisa melihat hilal, maka cukup dengan kesaksian satu orang yang faham tentang ilmu falak. Dan beliau dan orang yang dimaksud ini memiliki kapasitas keilmuan sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya. Cukup satu ulama yang adil yang bisa dipercaya. Oh, besok puasa. Kenapa? Perhitungannya begini dan begitu. Itu kalau awal Ramadan. Berbeda nanti penetapannya kalau sudah masuk akhir Ramadan.
atau masuknya Syawal. Kalau awal Ramadan cukup dengan ketetapan ucapan satu orang ulama yang faham atasnya, berbeda dengan ketika masuk akhir bulan Ramadannya. Maka la wala yathbutu hilal Syawal illa biqauli adlaini ihtiyatan lil ibadati. Nah, ini berbeda. Ketika menetapkan awalnya bulan Syawal, tidak bisa dengan ucapan satu orang saja. Illa biqauli adlaini ihtiyatan lil ibadah. Tidak boleh hanya ditetapkan oleh satu orang saja, tetapi dengan dua orang. Kenapa harus dengan dua orang? Ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Kalau awal masuk Ramadan satu orang yang ahli di dalamnya, maka ketika menentukan akhir Ramadan harus dengan dua orang. Sebagai bentuk ihtiyat. Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Nah, berbeda dengan di Pontianak. Di Pontianak awal masuknya Ramadan bisa ditentukan 1 minggu sebelumnya. Dari mana? Semangka keluar, melon keluar, belewah keluar. Nah, itu berarti seminggu lagi itu. Ya, seminggu lagi mau Ramadan. Nah, masuknya awal Syawal, akhir Ramadan mau habis, ditentukan oleh jamaah Nurul Fajri. 1 minggu sebelumnya jamaah sudah sedikit, berarti sebentar lagi Lebaran. Kemudian waman sami'a adlan wa wathaqa biqaulihi wa ghalaba 'ala dhannihi sidquhu lazimhu as-shaum wa in lam yaqdil qadi bihi. Jadi sekarang kalau di awal puasa itu cukup ditentukan oleh pernyataan seorang yang memang faham di dalam ilmunya, maka kemudian akhir dari bulan Ramadan atau masuknya Syawal ditentukan oleh dua orang yang faham akan tentang ilmu tersebut. Dan barang siapa yang mendengar ucapan orang yang dimaksud dan ucapannya itu adalah ucapan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dhanninya benar. Apa itu dhanni? Dhanni itu prasangkanya. Prasangka orang yang melihat. Maka cukup kita mendengarnya sebelum ada qadhi, sebelum ada hakim, sebelum adanya ketetapan dari pemerintah misalnya. Tetapi hari ini berbeda. Hari ini tentu berbeda. Kenapa? Kita ini punya lembaga. Ya, punya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan. Tentu ini bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Nah, yang dimaksud oleh kitab ini adalah falyattabi kullu 'abdin fi ibadatihi mujab dhannihi. Jadi kalau sudah mendengar, oh misalnya Kiai Mukhtarul bilang, oh besok hari apa? Oh Senin ya. Oh besok hari Senin katanya. Serius Ustaz? Iya besok hari Senin. Kok bisa? Iya kan hari ini hari Minggu. Wah itu jelas. Besok misalnya ini awal Ramadan. Tapi Qitarul bisa dipercaya, thiqah, dan ilmunya ada. Ilmunya ada dan sesuai. Oh Qitarul ini hitungannya biasanya begini-begini. Ternyata tepat. Karena memang ada ilmunya. Dulu pernah belajar falakiyah juga ya? Sampai selesai? Belum selesai? Apalagi saya gitu tuh kan. Karena ilmu paling sulit itu ya. Ilmu menghitung, oh hitung sekian, hitung kali sekian, anunya sekian. Nah kalau memang ucapan Qitarul itu adalah ucapan yang thiqah, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kemudian orangnya juga bisa di dalam kehidupan sehari-hari itu betul-betul bisa dipercaya oleh masyarakatnya, oleh umatnya, maka ucapannya bisa didengar. Tetapi kalau seandainya ucapan Kiai Mukhtarul itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka tentu itu menjadi gugur. Karena apa? Tidak bisa dipercaya.
Tetapi hari ini kita cukup menunggu saja pengumuman dari pemerintah apakah hari ini apa besok. Jadi nggak perlu payah-payah, nggak perlu sulit-sulit. Kalau di Pontianak di mana Pak ngelihatnya? Di mana? Di Kijing. Di Kijing apa di Singkawang? Ibu biasanya lihatnya di mana Bu? Lewat panci Bu ya. Nah, kemudian wa idza ru'yal hilal bi baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalataini wajaba as-shaum 'alal kull. Nah, begini kemudian. Seandainya hilal itu dilihat di satu negara, di satu tempat, di satu kawasan, ini kan tidak semuanya bisa dilihat nih. Di Pontianak bisa dilihat. Oh ternyata kemudian di Semarang nggak bisa dilihat kalau Indonesia. Oh ternyata di Jakarta bisa dilihat, di Bandung nggak bisa dilihat. Nah ini nanti kemudian yang ditentukan oleh musyawarahnya para ulama-ulama yang ahli falak. Ah tetapi seandainya di satu tempat Ketarul bisa melihat, oh enggak, hilalnya sudah tampak, hilalnya sudah jelas, maka boleh besok berpuasa. Tetapi ternyata di Singkawang, di Singkawang tidak ngelihat. Apakah di Singkawang punya kewajiban untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh Ketarul? Maka dalam kitab ini dijelaskan wa idza ru'yal hilal bi baldatin, jika seandainya hilal itu bisa dilihat di satu kawasan, kemudian tidak dilihat dalam kawasan yang lain, siapa yang boleh mengikutinya? Masyarakat yang ada di kawasan itu. Dengan jarak yang seperti terdekat, aqallu min marhalataini. Setidaknya sekurang-kurangnya jaraknya 2 marhalah. Satu marhalah itu ukuran Pak. Marhalah itu kalau menurut Imam Madhab Syafi'i, satu marhalah kurang lebih 40 kilometer, sekian, 4. Berarti 2 marhalah dari Pontianak 80 kilo kemana? 80 kilometer kemana? Wah ini sering ke Sungai Duri nampaknya. Hafal betul ini. Pontianak Sungai Duri ini udah 2 marhalah. Jadi ketika ucapan Ketarul ini didengarkan oleh 2 marhalah dan itu benar, maka boleh puasa. Tetapi lepasnya ke sana tidak punya kewajiban kalau seandainya yang di sana tidak melihat. Ya. Kemudian lantas bagaimana? Wah kalau sekarang nggak usah sulit-sulit, nggak usah capek-capek, tinggal tunggu pengumuman pemerintah saja. Nah kemudian yang berkaitan tentang ini, wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha wa la yata'addal wujub. Sementara orang-orang yang berada di luar kawasan yang 2 marhalah tadi, berada di luar jangkauan Pontianak dengan Sungai Duri, lepasnya di sana itu tidak punya keterikatan hukum untuk mengikuti fatwanya Ki Mukhtarul. Nah, kalau hari ini gampang. Nah, itu yang pertama, walaupun waktu kita sebentar. Yang kedua, an-niat. Yang nomor 2 adalah niat. Niatnya orang puasa itu adalah di malam hari. Jadi singkat saja, niatnya orang berpuasa Ramadan itu di setiap malam. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyitatan mu'ayyanatan mubayyitatin muayyanatin jazimatin falau nawa ayyasuma syahr Ramadan tafat wahidah lam yakfi. Yang tidak dibenarkan itu adalah niat untuk 1 bulan sekaligus. Jadi niat saya berpuasa Ramadan 1 bulan gitu. 1 bulan bukan 1 bulan tak makan. Bukan 1 bulan tidak makan ya, 1 bulan tidak perlu niat lagi. Jadi menurut pendapat Imam Ghazali dalam hal mazhab Syafi'i, kita ini wajib niatnya setiap malam. Jadi kalau tidak niat, maka puasanya batal. Kemudian yang ketiga, al-imsaku an isali syai'in ilal jawf amdan ma'a dzikris shaum. Kemudian yang ketiga, yang dapat merusakkan puasanya adalah masuknya perkara sesuatu
entah makanan, entah minuman, padahal dia tahu bahwa dirinya dalam keadaan berpuasa. Tetapi kalau dia lupa bahwa dia dalam keadaan berpuasa, itu tidak batal. Tahu-tahu jam 9 karena kebiasaan makan gitu kan, jam 9 makan, ingat-ingatnya udah 2 piring misalnya. Nah, tiba-tiba 2 piring, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya ini puasa ya Allah gitu, tapi udah 2 piring gitu kan. Nah, itu bukan lupa tapi tidur gitu malah. Yang keempat, al-imsaku anil jima', menahan diri dari berkumpul dengan istri. Nah, ya jima' ya. Tadi kalau Ki Mukhtarul menyebutnya nyentuh, nah ini nyentuhnya lebih khusus kayaknya ini ya. Atau ihtilam, mimpi. Bagaimana dengan mimpi? Tapi kalau jimaknya itu malam hari, Pak Darmanto, dengerin Mas ya. Boleh Mas, boleh Mas ya. Tapi kalau sekarang jangan Mas ya. Boleh kalau itu malam. Atau ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Nah, kalau mimpi kan nggak ada mimpi yang disengaja Pak ya, mimpi yang tidak disengaja. Tapi ketika mimpinya diniatin, itu beda lagi. Memang ada mimpi diniatin, enggak lah gitu kan. Kemudian yang kelima, al-imsaku al-istimna, yaitu menahan diri dari inzalul maniyih, atau keluarnya mani atau sperma. Jadi bagaimana? Apakah batal seorang suami yang ketika siang-siang itu mencium istrinya? Mbak Makmun? Ya. Mbak Makmun kayaknya mikir gitu ya. Boleh tidak? Boleh Mbah, boleh. Kalau untuk Mbah boleh. Enggak, serius Pak, serius. Ibu tahu sepuh saja, ya Allah. Boleh Bah ya. Karena di dalam kitab ini, kalau qublah atau mencium istri, zaujatihi wala bimadhaji'atiha ma lam yanzil. Jadi boleh seandainya Mbah, seandainya Mbah nih iseng Mbah ya, tidur-tiduran tiba-tiba ini siapa nih gitu tuh kan. Jadi ketika Mbah berbaring di sampingnya, ini perhatikan betul Mbah nih kan. Serius bener ini Mbah ya. Kalau Mbah hanya berbaring di sampingnya, tetapi tidak ada kekhawatiran inzal, maka itu boleh. Kebolehannya di mana? Walaupun itu makruh, illa ayyakuna syaikhan au malikal irbah. Boleh Mbah berada di samping istri dalam keadaan berpuasa kalau dalam kondisi yang sepuh atau malikal irbah, mampu menahan diri. Pertanyaannya, apakah Mbah bisa menahan diri? Ya kalau nggak bisa menahan diri, ya mundur. Wah ini mahanya nih, gitu kan? Bukan bahaya saja, mahanya ini. Nah, maka yang muda-muda, Heru dengerin Heru ya. Ini masih lagi garang-garangnya ini. Ya nanti yang dari niat sampai ke ini dijelaskan sama ke Hafid saja nanti ya. Karena ini masih ada 5 yang belum dijelaskan secara detailnya. Jadi Wahyu. Bagaimana memandang istri? Boleh, tapi mandangnya jadi dari jauh. Jangan mandang dekat, itu bahaya. Oh misalnya berbaring di samping istri, kemudian yang dimaksud Ketarul tadi saling bersentuhan kulit. Oh bersentuhan boleh, kalau tidak ada kekhawatiran inzal. Kalau tidak ada kekhawatiran, kalau setrumnya masih bagus, oh jangan. Oh ya. Kalau setrumannya masih bagus, jadi Mas Lazim dengerin ini, yang benar Mas Lazim ya. Oh ini, udah jam berapa ini? Udah bahaya ini. Kalau memang tidak ada kekhawatiran atas itu,
fala ba'sa bitakbil. Jadi tidak apa-apa mencium istri pada siang hari kalau tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau khawatir timbulnya sesuatu, mundur. Nah, kalau tidak mundur, bahaya gitu. Kemudian yang keenam, nah ini penjelasannya nanti saja sama Ki Hafid ya, karena insya Allah ahad depan Ki Hafid. Kemudian as-sadis al-imsak an ikhrajil qai. Jadi menahan dari keluarnya apa itu? Muntah. Menahan diri dari keluarnya muntah. Kalau muntahnya itu karena disengaja, batal. Tetapi kalau muntahnya karena tidak disengaja, karena disebabkan sakit atau dalam perjalanan, maka itu tidak batal. Berbeda lagi dengan dahak. Ya. Dahak yang tertelan. Dahak entah itu dahak di tenggorokan atau dahak yang di sini. Kalau dahak di dalam dada kan nggak bisa ini, Pak. Jadi berbeda. Kalau muntahnya itu karena disengaja. Adakah orang disengaja? Ada. Namanya penyakit anoreksia, Ibu. Orang anoreksia itu iseng orangnya. Suka iseng, masukin jari ke dalam mulut. Tiba-tiba kemudian dimuntah. Maka secara otomatis itu batal. Maka itu tidak boleh. Kecuali memang tiba-tiba ribut sama suami ini. Marahan sama suami di bulan Ramadan, terus enek sama suami gitu kan. Karena saking enek. Enek ngelihat suami jadi muntah misalnya. Bagaimana hukumnya? Nanti nanya kita, saya nggak berani bahasnya ini ya. Nah, jadi kalau yang ada di tenggorokan seperti dahak, dan dahaknya itu tidak bisa dikeluarkan, tapi sebaiknya kalau memang tiba-tiba ketelan, itu berbeda. Bagaimana dengan orang yang sedang berpuasa, tadi subuh dia lupa sikat gigi, tiba-tiba ada sisa makanan yang nyempil di gigi, segede baso misalnya gitu. Hati-hati Mas Tri ya, hati-hati ya. Tiba-tiba apa ini kok ngeganjel gitu kan? Oh, ini ketelan jadi kenyang ini nih kan? Ah, ya lihat-lihat dulu Mas, lihat-lihat dulu. Kalau yang ketelan hanya seukuran ini, yang di pintu itu pengalaman kayaknya itu. Kok ketawa bener deh. Nah, yang dimaksud itu dalam keadaan tidak sengaja. Ya kalau tersengaja yang berbeda lagi hukumnya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan di dalam berpuasa, yang pertama adalah memperhatikan hilal, sebab kalau tidak masuk Ramadan tiba-tiba kemudian puasa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat hilal. Kemudian yang kedua adalah niat. Niat ini memiliki posisi penting, sebab kalau kita tidak niat berpuasa maka puasanya batal, dan niatnya dilakukan pada malam hari. Pada siang hari boleh nggak niat? Itu hanya untuk puasa tatawwu, puasa sunnah. Misalnya pagi-pagi ibu dari tadi subuh tidak makan, tiba-tiba jam 7 pengen puasa, boleh nggak niat puasa? Boleh, langsungkan saja. Ya, berbeda dengan puasa Ramadan dan puasa fardu. Dalam hal ini maka niat itu penting, karena niat dalam berpuasa yang dilakukan pada malam hari itu menentukan sah apa tidaknya puasa kita. Kemudian yang ketiga, memperhatikan hal-hal jangan sampai sesuatu itu masuk ke dalam mulut. Nah, tadi ceritanya Kitarul itu bagaimana hukumnya orang yang kentut di dalam air. Ya, kalau kentut di dalam air itu mohon maaf, duburnya terbuka tidak? Kan nggak bisa diperhatiin Ustaz. Ini Kitarul ini bikin yang aneh-aneh aja subuh-subuh ini. Gitu ya. Kemudian yang keempat,
menahan diri dari jima. Ini hubungan suami istri yang dimaksud adalah pada siang hari dalam keadaan berpuasa. Oh tiba-tiba telajak gitu tuh kan. Tiba-tiba kumpul dengan istri, telajak puasa nih gitu tuh kan. Nah, ini nanti penjelasan nanti sama Ki Hafid ya. Kemudian yang nomor 5, menahan diri dari inzalul manni atau al-imsaku anil istimna. Kemudian yang keenam yang patut diperhatikan adalah menahan diri dari keluarnya muntah. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Siapa tahu tadi iseng-iseng berbaring? Kumur-kumur, Mbah. Hukum kumur-kumur, Mbah ya. Oh iya. Tiba-tiba ketelan. Oh iya, Mbah. Kalau kumur-kumurnya 1 ember bahaya, Mbah. Apalagi kumur-kumurnya air kelapa, Mbah. Nah, jadi kalau hanya kumur-kumur, Mbah tadi nanya, saya agak deg-degan juga, Ibu. Mau nanya apa, Mbah nih gitu tuh kan? Apa pertanyaan yang tadi mau dilanjutin gitu tuh kan? Jadi kalau kumur-kumurnya itu ketelen, tapi kan ketelennya pasti dikit ya. Berbeda dengan kumur-kumur yang ditelen. Tertelen sama ketelen kan beda. Kalau ketelen kan memang diniatin tuh, pura-pura lupa tuh kan. Nah, puasa nih gitu tuh kan. Tapi udah 1 gelas, itu beda lagi, Bah. Kalau hanya tertelen, biasanya tertelen itu kan sedikit. Dan kemudian baru sadar ketika dimuntahkan, dikeluarkan lagi, itu sudah tidak batal, Bah, ya. Kalau hanya tertelen. Maka dalam hal ini berkumur-kumur itu dibatasi sampai zuhur, hatta ila zawali syams, sampai tergelincirnya matahari, maksudnya zuhur. Sebelum zuhur itu masih diperkenankan untuk kumur-kumur. Di atasnya itu sudah makruh saja, Ibu ya, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala itu melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum dari misik. Di sisi Allah ya, bukan di sisi tetangga. Di sisi Allah maksudnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan ridha Allah, maka aroma mulutnya itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak misik. Maka secara hukum fikih, nanti selepas zuhur itu sudah makruh untuk berkumur-kumur. Nah, bagaimana? Ada yang lain? Sudah tidak ada, Bu ya? Nah, karena nampaknya sudah. Iya, boleh. Oh, marah anak sama jangan anak, suami nampak nih. Ini pukul anak sindir menantu nampak nih. Nah, itu secara zahiriyah memang tidak. Tetapi batalnya puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ini nanti pada fasal yang kedua. Di dalam fasal yang kedua, hal yang membatalkan puasa secara batiniyah, ini kalau yang tadi itu kan zahirnya, secara zahir. Nah, nanti di fasal yang kedua dijelaskan yang dapat merusak puasa, salah satu diantaranya adalah kemarahan yang berlebih. Kalau marah biasa, ya namanya marah ya, itu secara puasa yang sifatnya zahiriyah tidak membatalkan. Tetapi hal yang menyangkut batiniyahnya, ini nanti ada di bab kedua, itu bisa merusak. Termasuk diantaranya adalah kidib, itu bohong, kemudian fitnah, ghibah, namimah, itu ada di bab 2 nanti dijelaskan. Jadi kalau bisik-bisik tetangga misalnya, kalau ibu-ibu ngobrol itu semakin senyap suaranya kan semakin bahaya itu. Kalau suaranya masih tinggi masih aman, Pak. Iya kok, nah mana sana tuh. Asal udah mulai sepi itu, iya ke. Itu bahaya. Karena itu datanya valid sudah itu, ya. Ibu-ibu komplek, berarti gue dong. Berarti bini saya tuh ya. Nah, jadi kalau marah, ghibah, sum'ah, namimah, fitnah,
kidib, atau termasuk yang tadi hasad, hasud dan seterusnya, itu bisa merusak ibadah puasa yang bersifat batiniyahnya, yang bersifat di dalam. Nah, jadi jangan terlalu sering-sering marah, ya Bu ya. Apalagi sama suami, sekali marah ya sekali gitu marahnya gitu tuh ya. Jadi bisa marah sama suami cukup sebulan sekali saja. Nah, gitu ya, nggak usah tiap hari Bu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Marah biasa, bukan marah yang karena disebabkan oleh hawa nafsu. Dan itu bisa merusak kalau menyangkut masalah puasa yang sifatnya batiniyah. Mungkin masih ada lagi, satu lagi. Umur tadi Pak Ustaz, kalau disolat di asar Makruh saja Mas, makruh saja. Makruh itu ya secara hukumnya bahwa dilakukan tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala. Kalau dengarkan orang merumpi, kata enggak puasa. Aduh. Kalau ibu kalau ngerumpinya bagi-bagi duit aman Bu ya. Tapi jadi batal puasa ibu kalau yang dirumpiin saya gitu. Ya sama saja tuh ibu ya. Saya mah nggak dengar Pak Ustadz gitu kan, cuma samar-samar aja sih gitu kan. Ya sama aja Bu. Jadi lebih baik menghindarkan diri dari hal yang demikian. Apakah tidak lebih baik itu memberikan nasihat, sudahlah jangan rumpi, nanti habis maghrib gitu kan. Memang habis maghrib tidak membatalkan puasanya, tapi mengurangi nilai ibadah puasanya. Puasanya tidak batal, ngerumpin orang nggak batal, secara zahir nggak batal, tapi batiniahnya berkurang. Nah, ya, apalagi yang dirumpiin mamanya Rafsah itu kan, wah, itu batalnya 2 kali Bu. Misal ini bermisal. Jadi kalau mendengarkan hal yang demikian ya mundur saja, itu pasti lebih baik. Ya, ada yang lain terakhir? Oh banyak. Oh iya. Bagaimana sikap kita karena kita melihat hal yang demikian, maka kita kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau engkau melihat sesuatu yang mungkarah, sesuatu yang merusak nilai agama, falyughayyirhu bi yadihi, maka tolaklah itu, laranglah itu dengan tanganmu. Bukan nengok orang tak puasa langsung disikat dengan banglan. Oh, tak puasa kau ni. Nah, bukan. Maksudnya tolak dengan kekuasaan. Siapa yang bisa menolakkan kekuasaan itu? Para penguasa. Kalau memang kalau di negara-negara Arab itu, di negara-negara kawasan Timur Tengah, kan ada polisi syariahnya. Ada polisi syariah, jangan semacam dulu di Cianjur. Di Cianjur tahun 2000-an Umi ya, ada orang nggak puasa di pasar malah kemudian dirazia oleh sesama kita. Yang terjadi kan ribut. Itu dulu di Cianjur sebentar saja. Nah, kemudian kalau memang tidak bisa fabilisanihi. Nasihati dengan lidah saja, dengan nasihat. Tolak dengan nasihat. Kalau misalnya abang ini, ya kan abang yang dekat saya gitu tuh kan. Hah? Oh gitu misalnya. Tiba-tiba siang-siang gitu ngerokok gitu. Masih toh? Oh, lupa gitu. Ya udah dinasihatin saja toh. Kalau mau merokok jangan di sini, di belakang sekalian saya temenin gitu kan. Nah, kalau tidak bisa yang ketiga saja, menolak dengan hati. Menolak dengan hati, dan itu adalah paling lemahnya iman. Nah, kemudian pertanyaan Ibu tadi siapa? Ayah yang di belakang Ibu. Gimana Pak Ustadz, ini kan bulan puasa, terus saya ini kan anak saya kan orang Islam, tapi satu rumah ada lain agama. Jadi kalau siang tuh suka masak, gimana ya Pak Ustadz? Ya, Ibu boleh nyicipin dikit Ibu. Hah?
ya semangkok lah Ibu ya. Jangan sampai nggak kebagian gitu. Jadi disinilah memang Islam itu adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak mungkin antara kebaikan dan kebatilan itu bisa bersama. Ada dalam hal ini maka sikap ibu tentu tasamuh itu penting. Kalau orang lain menghormati yang berpuasa, kenapa kita yang berpuasa tidak berani menghormati orang yang tidak berpuasa? Terlepas apakah ini A, B, C dan seterusnya, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang baik itu harus menjadi orang yang dapat meneduhkan suasana apapun. Kalau bicara soal iman, ya kita menolak. Tetapi bagaimana kita bersikap tolerans, bersikap tasamuh, bersikap lapang dada ketika hal itu terjadi. Hanya saja jangan lupa doakan yang terbaik untuk dirinya. Ya, jangan marah-marahin. Ya, nanti malah marah, malah tambah gawat urusannya. Cukup mendoakan kebaikan baginya. Sedangkan dia tuh kalau kemana-mana pamit pakai assalamualaikum. Saya jawab gimana? Etika Islam, kalau engkau bertemu dengan orang lain ucapkan salam, dan ketika engkau diucapkan salam maka jawab salam. Nah, di dalam etika Islam memang tidak dibenarkan untuk menjawab ucapan salamnya, karena salam itu adalah doa. Kan di dalam salam itu doa. Jadi cukup dengan apa kita Rul? Bagaimana menjawab salam mereka? Waalaikumsalam. Tetapi kalau dilihat itu jadinya melaknat gitu tuh kan. Tetapi yang dimaksud adalah menolak keburukannya. Hah? Alaiyassalam. Berarti alaiyassalam. Keselamatan itu untukku. Tetapi dalam hal tertentu tentu kita layak untuk mendoakan orang dalam kebaikan. Ya Allah, berikanlah orang ini hidayah agar dia bisa menerima Islam. Ya Bu ya, doakan orang lain itu bisa menerima Islam. Jangan doakan, oh mudah-mudahan jatuh tonggang balik, jangan. Jangan, apalagi kita berpuasa. Karena doanya orang berpuasa itu paling diterima oleh Allah Bu. Thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama da'watul walid, doanya orang tua kepada anak. Lebih-lebih doanya ibu. Ini mumpung bulan Ramadan, perbanyaklah doakan anak. Ya, doakan anak, doakan suami, dan doakan seluruh keluarga. Jangan lupa umat Islam juga. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Doanya orang yang sedang berpuasa itu menjadi prioritas yang dijawab oleh Allah melalui malaikat. Jadi doanya orang yang sedang dalam keadaan perut yang lapar, tenggorokan panas, haus, itulah yang banyak diterima oleh Allah. Maka jangan lupa sempatkan diri untuk membaca Quran, ya, walaupun terbata-bata. Saya enggak lancar bacanya Ustaz, enggak apa-apa, enggak masalah. Sambil belajar. Dulu kemana? Enggak sempat Ustaz, enggak ada waktu dulu. Wah, itu biasa penyakitnya orang kota. Ya, kalau orang kampung, seawam-awamnya orang di kampung itu masih bisa baca Quran. Kalau di kota ini terlalu banyak sibuk baca koran, jadi Qurannya lupa. Nah, yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir atau di dalam perjalanan. Jadi para jamaah sekalian, karena sebentar lagi masuk waktu maghrib, ya, ini ngabuburit sekaliannya, cukup orang Sunda mah gitu ya. Jam sudah habis pertanyaannya Ibu? Tanya lagi Ibu nih. Kan di rumah kan ada orang kerja kan. Orang luar itu enggak puasa.
Jadi kita ngelayanin dia untuk ngasih makan dia bakal nggak Pak? Nggak apa-apa Bu, kasih baygon dikit. Iya, tentu yang bekerja juga harus paham. Yang bekerja juga harus paham, kecuali dia non muslim. Kalau yang kerja itu muslim, tentu juga dia harus punya etika yang baik. Etika ini menunjukkan ketinggian Islam itu sendiri. Jadi ketika Nabi ditanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh sahabat itu, yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling baik itu orang yang paling baik akhlaknya. Nah, berkaitan tentang ini kan kembali kepada etikanya. Nah, ibu kan berpuasa dalam keadaan seperti itu, tentu yang bekerja itu juga harus paham. Jadi kemudian ini kan banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan fikih. Boleh nggak orang yang kerja bangunan itu tidak puasa? Kalau semua akan berkata begitu, justru orang yang kerja di ruangan ber-AC itulah yang paling cepat lapar. Ya kan? Nah, berbeda dengan mereka. Oh, kalau bicara soal kerjanya keras, mereka juga, ya sama juga, kita juga bekerja keras juga. Bedanya mereka kejemur di matahari, kitanya enggak. Ya, laparnya ya sama. Kalau bicara soal beratnya, ya sama-sama berat. Nah, orang berpuasa itu, kenapa kemudian Allah mengistimewakan dirinya? Karena orang bekerja itu berat di dalam keadaan berpuasa lagi. Keadaan lapar, keadaan haus. Kalau nggak kuat-kuat, orang itu nggak puasa. Kalau bukan karena Allah, kita ini nggak puasa. Kalau kita harus sih aman, hampir tiap hari kan puasa ya. Kelihatannya, yang kelihatannya aja gitu kan. Hah? Sebenarnya, oh kok curhat di sini nih? Oh, rupanya bukan beliau senang puasa, istrinya nggak masak gitu kan. Oh, kalau begitu saya niru Kitarul aja mulai besok ini. Karena kalau di rumah bukan istri yang nggak masak, sayanya malah yang masak gitu tuh kan. Jadi ini penting Bu ya. Jadi penting. Oh, kalau ada tetangga yang nggak puasa, ya biarin saja. Jangan karena tetangga nggak puasa kemudian kita ribahin. Perasaan si Anu enggak sih, kemarin aku lihat puasa. Kata siapa? Nah, itu biarin saja ya. Nah, berkaitan dengan itu tadi, tentu kita harus ya buat perjanjian. Mas, kalau mau kerja di sini karena saya mau puasa, mohon maaf, mohon izin. Bagaimana kalau uang makannya saya tambahin saja. Jadi nggak usah anu di sini, ya. Ini berkaitan tentang etika saja. Ya, tentu itu baik untuk dibicarakan biar terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di antara kita. Ini saja mungkin, walaupun ada pertanyaan saya paksa tutup. Hah? Ini nampaknya sampai maghrib kita ini. Masih ada lagi satu saja. Gosok gigi di pagi hari. Pakai odol. Pakai rinso apa odol? Tidak masalah ya. Tidak masalah. Karena itu baik demi kesehatan. Ya, demi kesehatan. Tetapi kalau sudah lepas dari zuhur, makruh. Ya, makruh saja. Bicara soal bolehnya ya makruh itu kan hukum Pak. Nah, ya, apakah memilih pahala di sisi Allah atau memilih ini itu kembali kepada Bapak sih. Udah cukup ya. Terima kasih. Ini nampaknya masih mau nanya. Udah Bu, tutup saja Bu ini. Oh, tangannya udah begini lagi. Udah tutup gitu tuh kan. Enggak, saya sama istri mau cepat pulang Bu. Benar, mau ngetes ya hukum yang tadi gitu kan. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita akhiri dengan berdoa, semoga Allah menjadikan ilmu yang kita baca bersama kitab Asrarus Shaum melalui Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala menjadi manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا الله يا عليم السر وأخفى علمنا مما جهلنا اللهم يا عليم السر وأخفى علمنا مما جهلنا يا عالم السر وأخفى علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا وتقبل توبتنا واستجب دعانا يا رب العالمين اللهم بجاهك الكريم وبحرمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة رمضان بكرامة رمضان وبنور رمضان اللهم بحرمة وبركة الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمة الله عليه اللهم انفعنا بعلومه وأسراره يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموفق لكم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته